じゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと心は進化するよもっともっとAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nevi Marliani dari kelas Akuntansi 2B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Pada kali ini saya membawakan sebuah video mengenai literasi teknologi yang mana tujuannya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi teknologi dengan dosen pengampu Bapak Amir Hamzah SE MSI. Pada kali ini, saya akan membawakan sebuah materi mengenai penerapan literasi teknologi dalam sistem pembelajaran daring. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu literasi teknologi. Literasi teknologi sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui, memahami, serta mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, baik penggunaan software dan hardware, penggunaan internet, maupun penggunaan big data. Selain itu juga, literasi teknologi merupakan kemampuan seseorang dalam memahami juga mempraktekkan etika dalam menggunakan teknologi, serta tidak menggunakan teknologi secara sembarangan. Setelah kita memahami apa itu literasi teknologi, sekarang kita akan memahami mengenai manfaat dari penggunaan literasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, tentu saja kita akan lebih mudah dalam memperoleh informasi dan juga lebih cepat dalam memperoleh informasi, baik informasi yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri, dan juga informasi yang telah lampau maupun informasi terkini. Yang kedua, kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan orang lain, khususnya untuk orang-orang yang berada di luar jangkauan kita, seperti orang yang berada di luar negeri maupun di luar daerah dengan kita. Dengan penggunaan Skype, Line, WhatsApp, dan lain sebagainya, kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dengan mereka karena teknologi sendiri tidaklah mengenal jarak. Yang ketiga, kita akan lebih memahami jenis-jenis cybercrime. Dengan kita memahami hal tersebut, kita akan lebih mudah dalam melindungi diri kita dari orang-orang yang akan melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Yang keempat, kita akan lebih mudah dalam melakukan aktivitas online karena pada saat ini, seperti yang sudah kita ketahui bahwa aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan telah tersedia secara online, seperti pengiriman barang, pembelian barang, maksud saya, transfer uang, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian dan manfaat dari literasi teknologi, kita juga akan mengetahui pentingnya literasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana literasi teknologi ini ternyata membawa dampak kepada diri kita sendiri, yaitu yang pertama, yaitu membawa dampak kepada karakter seseorang, di mana literasi teknologi ini dapat mengasah sifat dan karakter seseorang dengan menggunakan literasi teknologi tersebut. Yang kedua, yaitu kreativitas. Selain mengasah sifat dan karakter, literasi teknologi ini juga berperan dalam mengasah kreativitas seseorang yang mana mungkin saja kreativitas tersebut ada dalam dirinya dan tidak ia sadari sejak dahulu. Yang ketiga, yaitu kewarganegaraan, di mana penggunaan literasi teknologi ini akan mengubah seseorang dengan untuk melihat dunia secara holistik dan akan menumbuhkan nilai kewarganegaraan dalam dirinya sendiri. Yang keempat, yaitu kooperasi, di mana ia akan lebih mudah dalam bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, yaitu komunikasi. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa literasi teknologi ini dapat mempermudah komunikasi antara orang satu dengan orang yang lainnya. Dengan kita berkomunikasi secara terus-menerus, baik secara online, kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dan juga kita akan terbiasa dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, yang keenam, yaitu kritis. Seseorang akan lebih mudah berpikir kritis dengan ia memahami dan juga mengetahui informasi-informasi yang lebih luas, di mana informasi yang sangat luas itu dapat kita temukan dengan kita mempelajari literasi teknologi tersebut.
Beralih dari literasi teknologi, sekarang kita akan memahami mengenai sistem pembelajaran daring. Sistem pembelajaran daring sendiri merupakan sistem pembelajaran dalam jaringan, di mana sistem pembelajaran ini dilakukan secara online dengan menggunakan media teknologi dan dilakukan karena adanya keterbatasan dan halangan sehingga proses pembelajaran. Nah, untuk itu apa sih hubungan dari sistem pembelajaran dalam jaringan tersebut dengan literasi teknologi? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sistem pembelajaran dalam jaringan tersebut atau daring ini tidaklah lepas dari peranan teknologi. Untuk itulah, literasi teknologi di sini sangat berkaitan dan berperan penting dalam kesuksesan sistem pembelajaran dalam jaringan tersebut. Dan kita dapat simpulkan bahwa literasi teknologi dalam sistem pembelajaran dalam jaringan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui, memahami, serta mempraktekkan teknologi dan informasi untuk kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran ini menggunakan teknologi sebagai medianya, dan juga teknologi tersebut tidak bisa dilepas dari sistem pembelajaran dalam jaringan tersebut. Setelah kita ketahui hubungan dari literasi teknologi dan juga sistem pembelajaran dalam jaringan tersebut, kita akan mengetahui manfaat apa saja yang kita dapatkan dari penggunaan literasi teknologi di sistem pembelajaran dalam jaringan ini. Nah, kita tentu saja akan mendapatkan banyak sekali manfaat, yang mana manfaat tersebut dapat berguna bagi kita di kemudian hari dan mungkin saja belum kita rasakan saat ini. Manfaat tersebut yang pertama yaitu kita dapat meningkatkan pengetahuan kita dan penggunaan kita dalam menggunakan teknologi dan informasi, yang mana sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dalam sistem pembelajaran daring ini kita menggunakan media teknologi untuk media proses pembelajaran, sehingga kita dapat terbiasa dalam penggunaan teknologi ini di kemudian hari. Nah, selanjutnya akan lebih banyak efektivitas dalam proses pembelajaran. Karena seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, dengan penggunaan literasi teknologi di sistem pembelajaran dalam jaringan ini, kita tidak mengenal jarak dan waktu, sehingga proses pembelajaran dapat kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga yaitu mempermudah komunikasi antar pengajar dan juga peserta didik. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa manfaat literasi teknologi sendiri merupakan mempermudah komunikasi antar orang-orang yang berada di luar jangkauan kita, sehingga manfaat tersebut dapat kita ambil dalam penerapan literasi teknologi di sistem pembelajaran ini, yang mana dapat mempermudah komunikasi antara pengajar dan juga peserta didik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan juga kelebihan dari sistem pembelajaran cara daring ini dengan menerapkan literasi teknologi. Yang pertama yaitu adanya efisiensi di bidang waktu, yang mana seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran secara daring ini dapat kita lakukan kapan saja, sehingga kita akan lebih mudah dalam memanajemen waktu untuk proses pembelajaran dan juga untuk urusan lainnya. Yang kedua yaitu adanya efisiensi biaya dan juga tenaga. Dengan pemanfaatan literasi teknologi dalam sistem pembelajaran secara dalam jaringan ini, kita tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar dan juga tenaga yang cukup besar dalam menggunakan literasi teknologi di sistem pembelajaran daring ini, sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan secara mudah. Yang ketiga yaitu meningkatnya intensitas dalam berkomunikasi. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya dalam manfaat literasi teknologi dan juga manfaat di literasi teknologi dalam sistem pembelajaran secara daring, bahwa dengan pemanfaatan literasi teknologi akan lebih mudah dalam berkomunikasi. Nah, sama halnya keunggulan di sini yaitu dengan penggunaan literasi teknologi dalam sistem pembelajaran cara daring ini, antara tenaga pendidik dan juga peserta didik akan lebih banyak Nah, yang keempat yaitu dapat meningkatkan partisipasi dalam proses pembelajaran.
Seperti yang sudah saya singgung juga sebelumnya, bahwa proses pembelajaran secara daring ini tidaklah mengenal jarak dan waktu, sehingga peserta didik akan lebih mudah dalam mengikuti proses pembelajaran karena pembelajaran tersebut dilakukan secara online. Meskipun terdapat keunggulan dan kelebihan dari sistem pembelajaran dengan penerapan literasi teknologi di sistem pembelajaran secara daring ini, akan tetapi masih saja terdapat kelemahan-kelemahan yang kita temui dalam sistem pembelajaran secara daring dengan penerapan literasi teknologi ini. Yang pertama tentunya untuk proses pembelajaran daring tersebut, kita memerlukan perangkat-perangkat khusus seperti laptop, smartphone, dan lainnya yang mana tidak semua orang dapat memiliki hal tersebut. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan teknologi dari pengajar maupun peserta didik, yang mana harus kita ketahui bahwa tidak semua orang dapat menggunakan teknologi secara baik dan juga sempurna. Masih saja ada orang-orang yang tidak mudah dalam penggunaan teknologi tersebut. Yang ketiga yaitu peserta didik akan lebih sulit berkonsentrasi dalam proses pembelajaran. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena adanya ketidaktepatan dalam proses pembelajaran secara daring ini, karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa proses pembelajaran secara daring ini dapat dilakukan kapan saja, sehingga ada saja kemungkinan bahwa proses pembelajaran tersebut tidak dilakukan secara tepat waktu, sehingga hal tersebut berdampak pada konsentrasi peserta didik ini. Yang keempat yaitu adanya kendala jaringan dan juga kendala teknologi. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa tidak semua tempat memiliki jaringan yang baik dan juga memadai untuk proses pembelajaran secara daring ini, sehingga adanya kendala jaringan dan juga kendala teknologi akan menghambat proses pembelajaran secara daring ini. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa penerapan literasi teknologi dalam sistem pembelajaran secara daring ini sangatlah bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk kaum milenial yang mana sebagai pendobrak untuk meningkatkan teknologi dan juga informasi di dalam negeri kita. Akan tetapi ada beberapa hal yang menjadi PR bagi kita untuk mengurangi kelemahan-kelemahan yang tadi saya sebutkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.